Ayu duduk di bangku belakang mobil travel tua yang berguncang mengikuti jalanan menanjak menuju Gunung Kawi, sebuah tempat yang sudah lama dikenal sebagai pusat pesugihan. Di sampingnya, Joko, teman lama yang memperkenalkannya pada dunia mistis ini, mengunyah sirih sambil sesekali meludah ke dalam plastik. "Kamu yakin mau lanjut?" tanya Joko, suaranya serak akibat rokok kretek yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ayu menatap keluar jendela. Jalanan mulai diselimuti kabut tipis, menambah kesan angker pada hutan yang mengelilingi mereka. Ia mengingat keadaannya, butiknya hampir bangkrut, rumah hampir disita, anaknya sering sakit, dan hutang yang menumpuk seperti tiang-tiang beton yang siap menimpanya. "Aku nggak punya pilihan," jawabnya lirih. Joko mengangguk pelan, seakan mengerti keputusasaan Ayu. "Nanti pas sampai, jangan banyak tanya. Ikuti saja apa kata Mbah Samin. Dia yang paling ngerti soal ini." Gunung Kawi memang dikenal sebagai tempat ritual pesugihan. Sejak zaman dahulu, banyak orang dari berbagai daerah datang ke sini, berharap mendapatkan kekayaan instan. Beberapa dari mereka melakukan ziarah ke makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo, dua tokoh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan bisa memberi keberuntungan. Namun, di balik kisah sukses mereka yang mendadak kaya setelah datang ke Gunung Kawi, ada cerita-cerita lain yang lebih menyeramkan. Dikatakan bahwa makhluk halus di tempat ini bukan sekadar jin biasa, melainkan bangsa lelembut pengikut raja gaib yang menuntut tumbal nyawa. Ada pula kepercayaan bahwa beberapa pohon beringin tua di area gunung ini adalah gerbang menuju dunia gaib, tempat para pelaku pesugihan menemui makhluk halus penagih perjanjian. Ketika mobil mereka mulai memasuki kawasan lereng Gunung Kawi, Ayu merasakan udara berubah. Napasnya terasa lebih berat, dan suara jangkrik yang semula ramai mendadak menghilang, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Mereka melewati pohon beringin besar dengan akar menggantung seperti tali-tali busuk. Joko tiba-tiba menunduk dan merapalkan sesuatu. Ayu menatapnya bingung. "Kenapa?" bisiknya. Joko hanya melirik sekilas dan menggeleng. "Jangan lihat ke atas," katanya. "Di pohon ini sering ada yang gantung diri. Kadang arwahnya masih nongkrong di situ." Darah Ayu langsung berdesir. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menuruti perintah Joko dan tetap menatap lurus ke jalan. Namun, di sudut matanya, ia bersumpah melihat sesuatu yang bergelantungan di antara akar-akar pohon. Mobil travel akhirnya berhenti di dekat area pasar kecil yang tampak sepi. Langit sudah mulai gelap meskipun masih sore. Kabut tipis melayang di antara kios-kios kosong. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak yang menembus hutan. Cahaya lampu dari dan kios makin jauh, digantikan oleh pohon-pohon tinggi dengan akar yang mencuat seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Di beberapa titik, Ayu melihat kain merah diikatkan batang pohon, tanda bahwa tempat itu adalah wilayah kekuasaan makhluk halus tertentu. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di depan sebuah rumah kayu tua dengan atap rumbia yang sudah berlumut. Di depannya, berdiri seorang pria tua bertubuh kurus dengan rambut putih panjang yang diikat ke belakang. Matanya tajam, penuh rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup di dunia mistis. "Mbah Samin, kamu sudah sampai," gumamnya dengan suara dalam dan berat. Ayu menelan ludah. "Tunggu di sini." Joko memberi isyarat agar Ayu tetap di tempat, lalu berjalan mendekati Mbah Samin dan berbicara dengan suara pelan. Sesekali Mbah Samin mengangguk, sesekali menatap Ayu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ayu merasa sesuatu bergerak di belakangnya. Dengan perlahan, ia menoleh. Di bawah pohon besar yang tumbuh di samping rumah itu, berdiri sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Ayu menahan napas, kakinya membeku. Tiba-tiba, Mbah Samin berseru, "Jangan lihat dia, itu belum waktunya." Ayu terkesiap dan segera menunduk. Joko buru-buru menariknya masuk ke dalam rumah. Di dalam, ruangan itu terasa lebih panas daripada di luar. Bau dupa menyengat menusuk hidung. Di sudut ruangan, ada sesajen berisi kepala ayam, kemenyan, dan segenggam tanah kuburan. Mbah Samin duduk bersila di atas tikar pandan. Tatapannya tajam, menusuk ke dalam sanubari. "Kamu memang nekat," katanya sambil tersenyum.
Ayu menggenggam tangannya erat-erat. Kalau kamu ingin kekayaan, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang lebih berharga, lanjut Mbah Samin. Ayu merasa tenggorokannya kering. Kata-kata Mbah Samin menggema dalam pikirannya, mengiris kesadarannya seperti pisau tajam. Kalau kamu ingin kekayaan, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang lebih berharga. Ayu memejamkan mata, berusaha meredam kegelisahan yang merayap dalam hatinya. Bayangan Adit muncul dalam benaknya. Senyumnya yang polos, tawa kecilnya saat bermain dengan mainan murah di ruang tamu mereka yang sempit. Anak itu adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan meski dikepung kesulitan. Tapi jika ia tidak melakukan ini, bagaimana masa depan Adit? Mereka sudah diambang kehancuran. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja, hidupnya berubah drastis. Toko baju yang ia buka dengan susah payah perlahan merugi, dan akhirnya bangkrut. Hutang terus menumpuk. Rumah yang ia tinggali kini di ujung batas penyitaan. Setiap malam, ia tidur dengan perut kosong sambil mendengar batuk Adit yang tak kunjung sembuh. Ia sudah mencoba segalanya. Pinjam uang ke saudara, ditolak. Mencari pekerjaan, tidak ada yang mau menerima ibu tunggal tanpa pengalaman kerja yang memadai. Ibunya yang tinggal sendiri juga hidup dalam kesederhanaan. Ia sudah kehabisan pilihan. Tapi apakah Adit yang harus membayar semua ini? Tangan Ayu gemetar. Ia menatap lantai rumah Mbah Samin yang dingin dan berdebu. Pikirannya berkeliling dalam ketakutan. Jangan pikir terlalu jauh dulu, suara Joko menginterupsi lamunannya, seolah bisa membaca kegelisahan dalam dirinya. Kita belum tahu apa yang akan diminta. Bisa saja bukan anakmu. Ayu menoleh, menatap Joko dengan tatapan penuh harap. Kamu yakin? Joko menghela napas. Nggak ada yang bisa jamin, tapi ada banyak cara buat pesugihan. Beberapa orang kasih sesuatu yang lain. Sesuatu seperti apa? Suara Ayu nyaris berbisik. Joko menggaruk kepalanya, ragu sejenak sebelum menjawab. Ada yang kasih benda pusaka. Ada yang serahkan tubuh mereka sendiri buat jadi perantara makhluk halus. Ada yang harus menikahi jin, biar nanti kekayaannya mengalir terus. Tapi apa? Ayu mendesak. Joko menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tapi biasanya, yang paling cepat berhasil itu, ya yang kasih tumbal nyawa. Ayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Kalau aku serahkan nyawaku sendiri, siapa yang akan menjaga Adit? Kalau aku serahkan Adit, untuk apa aku hidup? Pilihannya hanya dua, menjadi kaya tetapi kehilangan anaknya, atau tetap miskin dan membiarkan Adit tumbuh dalam penderitaan. Tidak ada jalan tengah. Ia menelan ludah, pikirannya semakin kacau. Mungkinkah ada cara lain? Ia mengingat kembali benda-benda yang ia miliki di rumah. Ia tidak memiliki benda-benda berharga di rumah. Ayu menggigit bibir. Apakah ia harus menyerahkan seseorang? Ia memikirkan saudaranya, tetapi mereka sudah lama meninggalkannya. Ia memikirkan tetangganya, tetapi siapa yang bisa tega melakukan itu? Dan di saat itu, ia sadar, jika tidak ada yang lebih berharga dari Adit, maka pilihan terakhir yang tersisa adalah dirinya sendiri. Tapi, apakah ia bisa melakukan itu? Bisa, aku harus bisa, demi Adit. Angin berembus dari jendela yang setengah terbuka. Lilin yang menerangi ruangan tiba-tiba berkedip, seakan merespons kegelisahannya. Mbah Samin menatapnya tajam. Sudah siap? Tanyanya dengan suara serak. Ayu menggenggam tangannya erat-erat. Ia belum punya jawaban. Tapi ia tahu, begitu ia mengucapkannya, tidak akan ada jalan kembali. Ayu mengangguk pelan, meski hatinya masih bergejolak. Jawaban yang ia berikan bukanlah karena ia sudah siap, tetapi karena ia tahu tidak ada pilihan lain. Mbah Samin tersenyum samar, seakan sudah tahu sejak awal bahwa Ayu akan menerima. Ia mengambil sebuah kotak kayu berukir dari balik lemari tuanya, lalu meletakkannya di hadapan Ayu dan Joko. Kotak itu tampak tua, dengan ukiran wayang dan motif kaum yang sudah mulai pudar. Mbah Samin membuka kotak itu perlahan,
memperlihatkan segumpal kemenyan yang sudah mengeras, seuntai rambut panjang yang diikat dengan benang merah, dan sebuah keris kecil dengan ukiran kepala ular di gagangnya. "Benda-benda ini akan membantumu berkomunikasi dengan mereka," ujar Mbah Samin dengan suara lirih. Ayu menelan ludah. "Mereka?" Mbah Samin menatapnya dalam-dalam. "Makhluk-makhluk yang akan menilai apakah kau pantas menerima berkah mereka. Bukan aku yang menentukan tumbal apa yang harus kau berikan. Itu hak mereka. Tapi ingat baik-baik, jika kau sudah mengajukan permohonan, kau tidak bisa mundur." Ayu mengangguk, meski ada sesuatu yang berdesir dalam perutnya, campuran antara ketakutan dan rasa penasaran. Joko tampak lebih santai. Ia sudah pernah melakukan ritual ini sebelumnya, meskipun bukan untuk dirinya sendiri. "Jadi, kapan kita mulai, Mbah?" tanyanya. Mbah Samin menghembuskan napas panjang. "Malam Jumat Kliwon. Saat itulah tirai antara dunia manusia dan dunia mereka paling tipis. Kita akan naik ke puncak Gunung Kawi dan melakukan ritual di sana." Ayu terdiam. Gunung Kawi. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang tempat itu. Tentang bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang dengan harapan menjadi kaya. Ada yang membawa sesajen, ada yang membawa benda pusaka, bahkan ada yang membawa jasad manusia untuk ditanam di tanah suci gunung tersebut. Gunung itu lebih dari sekadar tempat wisata religi. Itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ayu tidak pernah menyangka bahwa kali ini dia yang akan melakukan ritual gaib itu. Angin malam terasa dingin menusuk tulang saat Ayu, Joko, dan Mbah Samin mulai mendaki Gunung Kawi. Jalan setapak yang mereka lalui diselimuti kabut tipis, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ayu mengenakan kain hitam panjang yang diberikan oleh Mbah Samin, sementara Joko membawa dupa dan kemenyan dalam wadah kecil. Tidak ada suara selain derap langkah mereka dan suara jangkrik yang sesekali terdengar dari semak-semak. Semakin mereka mendaki, udara terasa semakin berat. Ayu mulai merasa sesak, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia menoleh ke Joko, yang tampak biasa saja, lalu ke Mbah Samin yang berjalan di depan dengan langkah mantap. "Ingat," Mbah Samin berbisik tanpa menoleh, "jangan berbicara sembarangan. Jangan menyebut nama asli, dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar." Ayu meneguk ludah. "Jangan menoleh ke belakang." Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya, terdapat batu besar berbentuk seperti altar. Di tempat inilah, menurut Mbah Samin, banyak orang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Mbah Samin menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Asap dupa mengepul ke udara, bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. Ayu mulai merasa pusing. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan. Ayu membeku. Itu bukan suara manusia, bukan suara yang biasa ia dengar. Suara itu terdengar seperti anak kecil, tetapi aneh, seperti gema yang bergema dalam dimensi yang salah. Joko menggigit bibirnya, tetapi tetap diam. Ia tahu aturan di tempat ini. Mbah Samin terus melantunkan mantra. Suaranya semakin dalam, semakin kuat. Dupa yang dibakar mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang berputar di atas altar seperti pusaran angin. Kemudian, sesuatu terjadi. Asap itu membentuk sosok. Sosok yang tinggi besar, dengan mata merah menyala. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tertutupi bayangan yang bergerak seperti kabut. Siapa yang datang untuk membuat perjanjian? Suara makhluk itu terdengar bergema di seluruh area. Ayu merasa jantungnya berhenti berdetak, kakinya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak boleh mundur sekarang. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku." Makhluk itu menunduk sedikit, seakan mengamatinya. "Apa yang kau inginkan?" Ayu menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Kekayaan. Aku ingin hidupku berubah." Hening. Kemudian, suara makhluk itu terdengar lagi, lebih rendah, lebih dalam.
Dan apa yang akan kau berikan sebagai gantinya? Ayu merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu pertanyaan ini akan datang, tetapi saat harus menjawabnya, tubuhnya terasa beku. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Bayangan hitamnya menyelimuti udara di sekeliling Ayu. Tunjukkan kepadaku apa yang paling berharga dalam hidupmu. Ayu menahan napas. Pikirannya kacau. Joko dan Mbak Samin tetap diam, membiarkan Ayu menghadapi pilihannya sendiri. Ayu menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Adit. Nama itu berkelebat di pikirannya, dan ia merasa ingin muntah. Jika ia menyebutkan nama anaknya sekarang, maka segalanya akan berakhir. Tapi, bagaimana jika ia menukar dirinya sendiri? Dengan suara nyaris berbisik, Ayu akhirnya berkata, "Aku." Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi. Angin kencang bertiup, menerbangkan daun-daun kering di sekitar mereka. Dan kemudian, suara tangisan terdengar di antara pepohonan. Tangisan bayi. Suara tangisan bayi itu menggema di tengah hutan, merambat melalui pepohonan seperti bisikan dari dunia lain. Ayu merasa dadanya mencengkung seakan udara menghilang dari sekitarnya. Tangisan itu terdengar familiar. Ia menoleh ke Joko, berharap menemukan kepastian di matanya. Tetapi pria itu hanya berdiri kaku dengan wajah pucat. "Itu bukan suara asli," Joko berbisik nyaris tanpa suara. Ayu kembali menatap sosok bayangan di hadapannya. Makhluk tinggi dengan mata merah menyala yang masih menunggunya memberikan jawaban. "Aku." Ayu membuka mulut, tapi sebelum kata-kata keluar, suara tangisan bayi itu berubah. Sekarang bukan hanya tangisan. Sekarang suara itu memanggil, "Ibu, ibu." Ayu merasakan darahnya membeku. Itu suara Adit. Tidak mungkin. Adit ada di rumah. Adit sedang tidur di kamarnya. Tapi suara itu sama persis. Kakinya melemah, dan ia hampir jatuh berlutut jika tidak berpegangan pada batu altar di sampingnya. Makhluk itu bergeming, matanya masih menatapnya dalam diam. "Kau harus memilih." "Tidak, ini pasti ujian. Mereka sedang mengujiku." Ayu menggigit bibirnya. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengusir suara itu, mencoba membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Tapi suara itu semakin jelas. "Ibu, tolong aku. Ibu." Ayu hampir menyerah, tapi kemudian ia ingat sesuatu. Pesan dari orang-orang yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Ada mitos lama yang beredar di kalangan mereka yang datang ke gunung ini dengan niat buruk. Konon, sebelum seseorang melakukan perjanjian, makhluk-makhluk gaib akan menguji kelemahan hati manusia. Mereka akan memanipulasi pikiran, mempermainkan rasa takut, dan membuat seseorang mengambil keputusan yang bisa mereka sesali selamanya. Salah satu ujian paling umum adalah suara orang terdekat yang mereka sayangi. Ayu meremas ujung kain hitam yang ia kenakan. Ini hanya ilusi, ini hanya ujian. Tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana jika Adit benar-benar dalam bahaya? Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Ayu membeku, lalu perlahan menoleh ke belakang. Di belakangnya, seorang wanita berdiri dalam bayangan. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tetapi tubuhnya gemetar seperti daun kering yang tertiup angin. Tangan kurusnya terulur ke arah Ayu. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Ayu tersentak mundur. Mbah Samin akhirnya berbicara, suaranya rendah dan tegas. "Jangan menoleh ke belakang, terlambat." Angin kencang tiba-tiba bertiup, meniup dedaunan dan asap dupa ke segala arah. Suara tangisan bayi mendadak berhenti, digantikan oleh suara cekikikan halus yang terdengar dari segala arah. Makhluk tinggi bermata merah itu mengeluarkan suara mendesis. "Kau melihatnya." Ayu menahan napas. Mbah Samin buru-buru melanjutkan mantra. Suaranya semakin cepat, semakin mendesak, tapi sosok di belakang Ayu semakin dekat. Bisikan dingin menyusup ke telinganya. "Jangan takut." Ayu merasakan sesuatu merayap di lehernya, bukan tangan manusia. Ia ingin berteriak, ia ingin lari, tetapi sesuatu menghentikannya. Makhluk tinggi bermata merah tiba-tiba bergerak, melayang mendekat,
Suaranya bergema seperti datang dari dalam bumi. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ayu menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Makhluk itu mengulurkan sesuatu kepadanya, sebuah gulungan kain putih yang ternoda oleh darah hitam. Bawa ini pulang, letakkan di bawah bantalmu malam ini. Jika kau siap menerima kekayaan, jangan buka kain ini sampai fajar. Ayu mengulurkan tangannya dengan ragu. Begitu jari-jarinya menyentuh kain itu, hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya, seperti ribuan jarum es menembus kulitnya. Mbah Samin mengangguk pelan. Ambil saja, tapi ingat, jangan langgar aturannya. Ayu menggenggam kain itu erat. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi. Sosok wanita di belakangnya menghilang, seolah tidak pernah ada. Makhluk tinggi bermata merah itu memudar perlahan dalam kabut. Perjanjian telah dibuat, dan dalam sekejap, semuanya kembali normal. Ayu masih berdiri di depan altar, menggenggam kain putih berdarah. Joko dan Mbah Samin berdiri di sisinya, wajah mereka tegang. Ritual telah selesai, tapi Ayu tahu ini baru permulaan. Ayu turun dari Gunung Kawi dengan langkah gontai. Kain putih berdarah masih ia genggam erat, seakan benda itu adalah nyawanya sendiri. Mbah Samin berjalan di depan, sedangkan Joko tetap di sisinya, sesekali menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada yang berbicara. Mereka tahu bahwa ritual tadi belum benar-benar selesai. Ayu masih harus melalui satu tahap terakhir, menyimpan kain itu di bawah bantalnya semalaman tanpa membuka atau melihat isinya. Angin malam menghembus pelan, membawa aroma basah tanah hutan yang bercampur dengan wangi dupa yang masih melekat di pakaian mereka. Setiap langkah yang Ayu ambil terasa semakin berat. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya ada di dalam kain ini? Selama turun, ia sempat mendengar bisikan halus dari benda itu, seperti suara-suara samar yang mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi tidak cukup jelas untuk dimengerti. Mbah Samin tiba-tiba berhenti di dekat gerbang desa di kaki gunung. Ia menoleh ke arah Ayu. Ingat baik-baik, Nduk, katanya, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Apapun yang terjadi malam ini, jangan buka kain itu sebelum fajar. Ayu menelan ludah dan mengangguk. Joko menghela napas panjang sebelum akhirnya menepuk bahu Ayu pelan. Aku akan menginap di rumahmu malam ini. Jaga-jaga kalau ada sesuatu yang aneh. Ayu tidak menolak. Ia tahu bahwa meskipun Joko terkesan santai, ia memahami bahaya yang bisa saja terjadi. Mereka pun kembali ke rumah Ayu. Setibanya di rumah, Ayu langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Joko berjaga di ruang tamu, sementara kain putih yang diberikan makhluk itu kini tergeletak di atas bantalnya. Ia takut, bukan hanya karena benda itu, tetapi karena perasaan ganjil yang semakin kuat sejak ia membawanya pulang. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar redup, seolah cahaya enggan menyentuh sudut-sudut ruangan. Ayu menarik napas dalam dan berbaring, meletakkan kepalanya di atas bantal tempat kain itu tersembunyi. Hening, sangat hening. Namun, setelah beberapa menit, Ayu membuka matanya. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamarnya, berjalan perlahan di lantai kayu rumahnya. Joko. Mungkin Joko sedang memeriksa rumah, tetapi suara langkah itu terdengar aneh, terlalu ringan, seperti langkah kaki seorang anak kecil. Adit. Ayu sontak duduk dan menoleh ke arah pintu. Dari celah bawah pintu, ia bisa melihat bayangan sepasang kaki kecil yang berdiri diam di depan kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Pelan-pelan, bayangan kaki itu bergerak mendekati celah pintu, dan suara ketukan lembut terdengar. Ibu. Suara itu membuat Ayu tersentak. Itu suara Adit, tapi Adit tidak ada di sini. Ia ada di ruang ibunya. Tubuh Ayu membeku. Ujian ini belum selesai. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, suara Adit kembali terdengar. Kali ini lebih lirih. Ibu, buka pintunya. Aku kedinginan. Air mata menggenang di mata Ayu. Ini pasti ilusi.
seperti yang terjadi di gunung tadi. Tapi mengabaikan suara anaknya sendiri terasa menyiksa. Suara ketukan semakin keras. "Ibu." Ayu menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak bergerak. Ia harus bertahan sampai fajar. Perlahan, suara ketukan itu mulai melemah, lalu menghilang. Namun, ketika Ayu mulai merasa lega, tiba-tiba sesuatu yang dingin merayap di bawah bantalnya. Seketika itu juga, Ayu melompat dari tempat tidur. Napasnya tersengal. Bantalnya kini sedikit terangkat sendiri, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Joko berlari masuk ke kamar, wajahnya panik. "Kau baik-baik saja?" Ayu menunjuk bantalnya dengan tangan gemetar. Joko melirik ke arah benda itu, lalu mengerutkan kening. "Kainnya masih ada." Ayu mengangguk. Joko menarik napas dalam dan menoleh ke jendela. Langit mulai berubah warna. Fajar sudah dekat. Ayu berhasil melewati malam pertama. Saat matahari mulai naik, Ayu membuka bantalnya dengan tangan gemetar. Kain putih yang tadi berlumuran darah kini berubah. Darahnya mengering dan membentuk pola aneh. Pola itu mirip aksara Jawa kuno. Mbah Samin tiba di rumahnya pagi itu. Begitu melihat kain itu, ia hanya tersenyum kecil. "Perjanjian sudah diterima. Kau akan mulai melihat hasilnya." Dan benar saja. Hari itu, Ayu menerima telepon dari seorang investor yang sebelumnya tidak pernah menggubris usahanya. Mereka setuju untuk bekerja sama dan menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Selain itu, seorang pelanggan datang ke butik kecilnya dan membeli hampir semua koleksi yang ada tanpa menawar sedikit pun. Rekening Ayu yang selama ini kosong mulai terisi. Ia baru saja mendapatkan kekayaan pertamanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ayu tahu tidak ada yang gratis dalam pesugihan. Apa yang baru saja ia dapatkan, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bisa jadi lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Pagi itu, matahari bersinar hangat, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun, Ayu masih merasakan hawa dingin menempel di kulitnya. Ia tahu ini baru permulaan. Di meja kayu ruang tamu, Mbah Samin duduk sambil mengamati kain putih yang kini mengering. Pola darah yang membentuk aksara Jawa kuno itu tampak semakin jelas. Mbah Samin menyentuhnya perlahan, lalu menghela napas. "Kau sudah menerima berkahnya, tapi kau juga harus siap dengan bayarannya." Joko yang berdiri di sudut ruangan melipat tangan di dada. Bayaran seperti apa? Tidak ada yang terjadi pada Ayu semalam selain suara-suara aneh. Mbah Samin menatap Joko tajam. Justru itu, gangguan di malam pertama biasanya adalah peringatan, tanda bahwa mereka sedang mengawasi, tanda bahwa mereka menunggu. Ayu menelan ludah. Menunggu apa? Mbah Samin menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya berkata pelan, "Menunggu tumbal yang kau janjikan." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi bagi Ayu. Uang mengalir deras. Bisnis butiknya berkembang pesat. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan beberapa media meliput kesuksesannya. Ia mulai mengenakan perhiasan emas dan pakaian mahal, dan tidak lagi khawatir soal tagihan. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Ayu mulai melihat tanda-tanda kematian di sekitarnya. Tanda pertama muncul 3 hari setelah ritual. Ketika ia sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh, matanya menangkap sesuatu yang aneh di luar jendela. Seekor burung gagak bertengger di pagar rumahnya. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah Ayu. Burung itu tidak bergerak sama sekali, tidak berkedip, bahkan tidak tampak bernapas. Seolah bukan makhluk hidup. Ayu berusaha mengabaikannya. Tapi ketika ia berdiri untuk menutup tirai, burung itu tiba-tiba berbicara. "Satu telah dipilih." Cangkir teh di tangan Ayu hampir terjatuh. Burung gagak tidak bisa berbicara. Ketika ia berkedip, burung itu sudah hilang. Tanda kedua datang keesokan harinya. Ketika Ayu menjemur pakaian di halaman belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada pocong berdiri di ujung kebunnya. Bukan seperti pocong yang sering diceritakan orang-orang, yang penuh dengan wajah mengerikan. Ini berbeda. Kain kafan yang membungkusnya bersih, putih tanpa noda, seolah baru saja dikubur. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam,
Ayu terpaku di tempatnya. Napasnya tertahan. Lalu, kepalanya perlahan menoleh ke arah Ayu. Meski wajahnya tertutup kain, Ayu bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang kosong, tapi menghakimi. Tumbal telah dipilih. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya, bukan dari mulut pocong itu. Dan seketika itu juga, tubuh Ayu terasa lemas. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Suara bisikan memenuhi rumahnya. "Ibu, tolong aku kedinginan." Ia tahu siapa yang mereka inginkan. Adit. Makhluk-makhluk itu telah memilih anaknya sebagai tumbal. Tangannya gemetar ketika ia menyalakan ponselnya dan menghubungi ibunya. Nada sambung berbunyi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. "Ayu." Suara ibunya terdengar tenang di seberang. "Ibu, bagaimana Adit? Apa dia baik-baik saja?" Suara Ayu bergetar. "Baik-baik saja, dia baru saja tidur." "Kenapa?" Ayu menghela napas lega. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan." Namun, sebelum ia sempat menutup telepon, ibunya tiba-tiba berkata, "Oh iya, tadi sore Adit bicara sesuatu yang aneh." Ayu menegang. "Apa?" Ibunya tertawa kecil. "Dia bilang tadi ada seorang lelaki berdiri di luar jendela kamarnya." Jantung Ayu hampir berhenti. "Lelaki seperti apa, Bu?" Ibunya berpikir sebentar. "Dia bilang orang itu pakai pakaian hitam dan punya mata merah menyala. Adit bilang dia tersenyum dan melambai ke arahnya." Ayu menahan napas. Makhluk yang sama. Makhluk yang memberinya kain putih di Gunung Kawi. Mereka sudah datang untuk mengambil tumbalnya. Ayu merasa seluruh dunianya berputar. Tidak, ia tidak akan menyerahkan Adit. Tapi, bagaimana caranya melawan sesuatu yang tak kasat mata? Dengan tangan gemetar, Ayu meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantunya, Mbah Samin. Nada sambung berbunyi lama, sebelum akhirnya suara berat pria tua itu terdengar. "Kau sudah tahu siapa yang mereka inginkan, bukan?" Ayu menggigit bibirnya. "Tolong aku, Mbah. Aku tidak bisa kehilangan Adit." Ada jeda di seberang. Kemudian, suara Mbah Samin terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Kalau begitu, kau harus memberikan pengganti." Ayu merasa kepalanya berputar. "Apa?" "Pesugihan tidak bisa dibatalkan, Ayu, tapi tumbal bisa diganti. Jika kau tidak ingin kehilangan anakmu, kau harus memberikan seseorang yang lain." Suasana menjadi sunyi. Siapa yang bisa ia jadikan tumbal pengganti? Ayu menutup matanya. Lalu, pikirannya mulai mencari-cari kemungkinan. Seseorang yang tidak akan dicari-cari orang lain jika menghilang. Seseorang yang, jika hilang, tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan saat itu juga, Ayu tahu siapa yang akan menjadi tumbal penggantinya. Malam itu, Ayu duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Ia harus membuat keputusan. Suara Mbah Samin masih terngiang di kepalanya. Tumbal bisa diganti, tapi seseorang harus dikorbankan. Joko mengetuk pintu rumah Ayu sekitar pukul 10 malam. Ayu membukakan pintu dengan wajah pucat. "Ada apa? Suaramu terdengar aneh saat menelepon tadi," kata Joko sambil melangkah masuk. Ayu hanya menatapnya. Joko adalah pilihan paling mudah. "Masuklah, aku butuh bicara," katanya dengan suara lemah. Joko duduk di sofa, memperhatikan Ayu dengan cermat. "Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali." Ayu tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada bayangan Joko di lantai. Bayangan itu tampak tidak normal. Seharusnya, bayangan jatuh ke arah berlawanan dari sumber cahaya. Tapi bayangan Joko bergerak sendiri, seperti tinta hitam yang merayap di lantai. Ayu menelan ludah. Makhluk-makhluk itu sudah datang. Mereka menunggu Ayu memilih. Mbah Samin datang sejam kemudian. Di tangannya ada sebilah belati kecil berwarna keemasan dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam. Joko menatap benda-benda itu dengan bingung. "Mbah, ini untuk apa?" Mbah Samin tidak menjawab. Tatapannya beralih ke Ayu, seolah menanyakan apakah keputusannya sudah bulat. Ayu menatap Joko. "Joko," suaranya nyaris tak terdengar. "Apa? Percayakah kau pada kutukan?" Joko mengernyit. "Maksudmu?"
Aku merasa aku terkena sesuatu dari Gunung Kawi. Joko menegang. Apa maksudmu? Kau serius? Ayu mengangguk. Aku butuh bantuanmu. Joko ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Tentu, kau temanku. Ayu tersenyum samar. Bagus, karena malam ini Joko tidak akan pulang. Mbah Samin mulai merapal mantra. Aroma dupa menyelimuti ruangan, membuat udara terasa berat. Tumbal harus diterima dengan rela, gumamnya. Joko menatapnya dengan bingung. Tunggu, apa maksudnya? Tiba-tiba, Ayu meraih pergelangan tangannya. Maafkan aku Joko, bisiknya. Sebelum Joko bisa bereaksi, Mbah Samin menusukkan belati itu ke telapak tangannya, menciptakan luka kecil. Darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Joko menjerit dan mencoba menarik tangannya, tapi tubuhnya terasa berat. Matanya membelalak saat melihat bayangan di lantai merambat naik ke kakinya. Ayu, apa yang kau lakukan? Ini tidak benar. Ayu menutup matanya rapat-rapat, tidak sanggup melihatnya. Bayangan hitam mulai naik ke tubuh Joko, menyelimuti kulitnya seperti kabut pekat. Napasnya terengah-engah. Ia berusaha berteriak, tapi suara yang keluar hanya desisan lemah. Matanya membelalak saat kesadarannya mulai menghilang. Dan kemudian, tubuhnya tersungkur ke lantai. Ayu terkejut. Joko masih ada di sana, tapi matanya kosong. Ia masih bernapas, tapi tubuhnya kaku. Tangannya gemetar, mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tidak akan mati, gumam Mbah Samin, tapi jiwanya telah diambil. Ayu menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Joko tidak menghilang, tapi ia tidak akan pernah sama lagi. Ia hanya akan menjadi sosok kosong, seseorang yang hidup tanpa jiwa, sebuah cangkang tanpa kesadaran. Dan itu lebih buruk dari kematian. Mbah Samin menghela napas. Selesai. Ayu menatap tubuh Joko yang kini terduduk kaku di lantai. Matanya terbuka, tapi kosong. Tumbal telah diganti, kata Mbah Samin lagi. Ayu menutup matanya. Adit aman, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Pesugihan selalu menuntut lebih, dan suatu hari nanti mereka akan datang kembali, menuntut yang lebih besar. Dan saat hari itu tiba, apakah Ayu akan siap? Atau ia akan menjadi korban berikutnya? Ayu duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang masih menyala. Tangannya gemetar, meskipun hatinya berusaha meyakinkan bahwa semua ini sudah selesai. Joko tidak mati. Joko masih bernapas. Hanya saja, ia bukan Joko yang dulu lagi. Tapi mengapa hatinya masih terasa berat? Ayu menggigit bibir. Ia tidak boleh goyah. Kalau ia terlalu banyak berpikir, ia akan menyesal. Ia bangkit, melangkah ke depan cermin besar di sudut kamar. Namun, ketika ia menatap pantulan dirinya, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Di dalam cermin, bayangan hitam yang merayap di balik pundaknya mulai membentuk wajah Joko. Matanya kosong, bibirnya bergerak, meskipun tidak ada suara yang keluar. Ayu mundur dengan napas tersengal. Tidak, ini cuma halusinasi. Ia memejamkan mata. Ketika ia membukanya kembali, cermin itu kembali menampilkan dirinya sendiri. Namun, sesuatu terasa berbeda. Ia menatap matanya sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Matanya kini terlihat lebih tajam, lebih gelap, lebih dingin. Seolah bukan dirinya lagi. Sejak ritual itu selesai, hidup Ayu benar-benar berubah. Satu persatu, keinginannya mulai terwujud. Uang yang selama ini sedikit, kini mengalir deras ke rekeningnya. Bisnis yang sebelumnya terseok-seok, mendadak berkembang pesat. Setiap kali ia membutuhkan sesuatu, selalu ada kesempatan yang datang dengan sendirinya. Pelanggan bertambah, kontrak bisnis berdatangan. Orang-orang mulai memandangnya dengan hormat, dan Ayu menyukainya. Awalnya, ia masih merasa bersalah atas Joko. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bersalah itu perlahan memudar. Joko kini hanya menjadi sosok tanpa jiwa, sebuah boneka hidup yang tidak bisa berpikir atau berbicara. Ia tidak bisa protes. Ia tidak bisa meminta penjelasan.
Dan Ayu sadar bahwa tidak ada yang akan mengetahui apa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, Joko hanyalah batu loncatan. Ia hanya alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Perasaan bersalah itu kini tergantikan oleh kesadaran akan kekuatan, bahwa ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dan jika suatu hari nanti, pesugihan ini menuntut tumbal lain, Ayu tahu, ia sudah siap. Orang-orang di sekitar Ayu mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia bukan lagi Ayu yang dulu. Senyumnya semakin jarang terlihat, kecuali saat berbicara tentang bisnis dan uang. Ia tidak lagi peduli pada hal-hal kecil yang dulu mengganggunya. Jika seseorang mengkhianatinya, ia tidak akan marah, hanya akan memastikan bahwa orang itu menerima balasannya. Dulu, Ayu masih memiliki batasan moral, tapi kini, ia tidak ragu lagi. Jika seseorang menjadi penghalang, ia akan mencari cara untuk menyingkirkannya. Jika ada orang yang merugikannya, ia akan menghancurkannya tanpa ragu. Bahkan orang-orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Ia berubah, bisik teman-temannya. Ia seperti, bukan Ayu lagi. Tapi Ayu tidak peduli. Ia sudah merasakan kekuatan ini, dan ia tidak akan melepaskannya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, setiap kali ia berada di depan cermin, ia selalu melihat bayangan Joko di sana. Kadang hanya samar, kadang begitu jelas. Joko tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatapnya. Matanya kosong, bibirnya bergerak seolah ingin mengucapkan sesuatu yang tidak bisa terdengar. Dan yang lebih menakutkan, semakin lama, bayangan itu semakin dekat. Malam itu, Ayu terbangun tiba-tiba. Udara di kamarnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin malam tidak bertiup, tetapi gorden jendelanya bergoyang pelan, seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. Ia menghela napas. Sudah beberapa hari ini, ada sesuatu yang terasa aneh. Sejak keberuntungan mulai berpihak padanya, ia juga mulai merasakan kehadiran sesuatu. Bukan sekadar perasaan tidak enak, tapi benar-benar ada sesuatu yang mengawasinya. Matanya melirik ke cermin di sudut ruangan. Joko tidak ada di sana malam ini, atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Namun, saat ia mencoba memejamkan mata kembali, seseorang berbisik di telinganya. Ayu. Napasnya tertahan. Itu suara Joko. Ayu langsung duduk tegak di ranjang, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi bisikan itu belum berhenti. Kau ingat aku, Ayu? Darahnya berdesir. Suara itu pelan, nyaris seperti angin, tetapi sangat jelas. Ia menoleh ke arah cermin. Matanya membelalak. Ada sesuatu di dalamnya. Bayangan hitam yang semula samar kini lebih jelas. Wajah Joko. Matanya tetap kosong, tapi kali ini bibirnya bergerak lebih cepat, seolah benar-benar berbicara padanya. Tapi yang membuat Ayu semakin ketakutan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Suara itu tidak berasal dari cermin. Suara itu datang dari belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Sejak malam itu, Ayu mulai mengalami lebih banyak kejadian aneh. Benda-benda di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan. Ponselnya kadang berbunyi, tapi ketika ia membuka pesan atau panggilan, tidak ada siapapun di sana. Televisi menyala sendiri di tengah malam. Tapi yang paling mengerikan adalah bisikan itu semakin sering terdengar. Ayu, aku di sini. Kau mengorbankanku, kenapa? Kau tidak bisa lari, Ayu. Ia tidak pernah menjawab. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi lama-kelamaan, bisikan itu tidak hanya terdengar di rumah. Ketika ia pergi ke kantor, ia mendengar suara itu di lift yang kosong. Ketika ia berada di restoran, ia mendengar suara itu dari sudut ruangan. Ketika ia berada di mobil, suara itu berbisik di kursi belakang. Joko ada di mana-mana. Suatu hari, asistennya, Rina, memberanikan diri bertanya, "Mbak Ayu, maaf sebelumnya, tapi akhir-akhir ini Mbak kelihatan beda, seperti sering melamun." Ayu menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Rina tampak ragu. "Ya, kadang saya lihat Mbak Ayu bicara sendiri, seperti ada yang diajak ngobrol,
Tapi nggak ada siapa-siapa. Ayu merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksudmu? Ulangnya, kali ini lebih dingin. Rina menelan ludah. Maaf Mbak, saya nggak bermaksud apa-apa. Ayu menghela napas, berusaha menguasai dirinya. Ia harus tetap tenang. Tidak boleh ada yang tahu. Akhirnya, setelah berhari-hari dihantui bisikan itu, Ayu kembali menemui Mbah Samin. Ia duduk di hadapan lelaki tua itu dengan wajah pucat. Ada yang tidak beres Mbah, bisiknya. Joko, dia tidak seharusnya berbicara lagi bukan? Mbah Samin menatapnya dengan mata redup. Apa yang kau alami? Ayu menelan ludah. Aku mendengar suaranya setiap hari. Dia memanggilku. Kadang aku melihatnya di cermin. Dia bilang, aku tidak bisa lari. Mbah Samin terdiam sejenak sebelum menjawab. Tumbal yang tidak diterima dengan ikhlas akan selalu kembali. Ayu merinding, tapi dia sudah kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Mbah Samin menggeleng. Kau pikir menukar tumbal berarti masalahmu selesai? Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas panjang. Kau salah, Ayu. Kau kira hanya karena dia tidak mati, maka dia bukan lagi tumbal. Ayu mengangguk perlahan. Kau terlalu naif, kata Mbah Samin pelan. Pesugihan tidak pernah adil, Ayu. Mereka mengambil apa yang mereka mau, kapanpun mereka mau. Jantung Ayu berdebar keras. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Mbah Samin terdiam sesaat. Ada dua pilihan. Ayu menunggu dengan napas tertahan. Pertama, kau bisa berhenti sekarang dan menerima akibatnya. Kau harus mengembalikan semua yang telah kau dapatkan. Jika kau melakukannya dengan sukarela, mungkin mereka akan membiarkanmu hidup. Ayu mengepalkan tangan. Tidak, itu bukan pilihan. Dia tidak akan menyerahkan semuanya begitu saja. Lalu yang kedua, tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Mbah Samin tersenyum samar. Kau harus memberi mereka tumbal baru. Darah Ayu membeku, tumbal yang lebih besar. Malam itu, Ayu duduk di ruang tamunya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi siapa? Siapa yang bisa ia korbankan kali ini? Pikirannya mulai berputar. Orang-orang yang dekat dengannya. Rina, terlalu berisiko. Gadis itu bekerja dengannya setiap hari. Jika sesuatu terjadi, orang-orang pasti akan curiga. Salah satu teman lamanya. Tidak, itu juga terlalu mencolok. Lalu siapa? Ayu menghela napas panjang. Ia mulai berpikir lebih dingin, lebih logis. Tumbal kali ini harus lebih besar. Seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Dan saat itu juga, nama itu muncul di kepalanya. Adit. Ayu duduk di kamar dengan lampu redup, menatap Adit yang tertidur pulas di kasurnya. Anaknya yang dulu ia harapkan. Dulu ia menangis bahagia saat mengetahui dirinya hamil. Setelah bertahun-tahun mandul, keajaiban itu akhirnya datang. Namun sekarang, ia harus mengorbankannya. Tenggorokannya tertahan, tangannya gemetar. Tidak ada pilihan lain. Mbah Samin sudah memperingatkannya. Mereka akan datang menagih. Tumbal berikutnya harus lebih besar. Dan sesuatu yang lebih besar dari Joko, hanya Adit. Udara di dalam kamar semakin dingin. Bayangan-bayangan merayap di sudut ruangan. Bisikan halus mulai terdengar. Kau harus menyerahkannya, Ayu. Kami sudah memberimu semuanya. Kau tidak boleh melawan. Ayu meremas selimutnya. Hatinya menjerit. Dia tidak bisa. Adit adalah darah dagingnya. Bagaimana mungkin seorang ibu membunuh anaknya sendiri? Tapi jika ia tidak menyerahkannya, mereka akan mengambil nyawanya. Ayu bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja rias. Ia menatap wajahnya di cermin. Pipinya lebih tirus, matanya lebih cekung. Sejak harta melimpah ruah datang ke hidupnya, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Dulu, ia adalah wanita biasa. Sekarang, ia tidak lagi peduli pada moral atau perasaan orang lain. Ia telah kehilangan banyak hal, termasuk rasa bersalah. Apakah ia masih manusia? Ataukah ia sudah menjadi bagian dari kegelapan? Tiba-tiba, Adit bergerak dalam tidurnya. Ibu, gumamnya pelan.
Ayu membeku. Ia menahan napas, menunggu apakah anaknya akan terbangun. Tapi Adit hanya menggumamkan kata-kata dalam tidurnya. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Seketika, hatinya hancur. Bayangan kegelapan yang mengitarinya seolah memudar. Sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya mendadak bangkit. Rasa cinta seorang ibu. Tidak peduli seberapa tamak dan jahatnya ia tetap seorang ibu. Dan tidak ada ibu yang sanggup membunuh anaknya sendiri. Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang harus kulakukan? Jika ia menumbalkan Adit, ia akan bertahan hidup dan tetap kaya raya. Tapi jika ia membiarkan Adit hidup, mereka akan mengambil nyawanya. Tidak ada jalan keluar. Satu dari mereka harus mati. Tapi siapa? Bisikan itu kembali datang, lebih tajam dan penuh kemarahan. "Ayu, kau berjanji pada kami. Serahkan anakmu, atau kau yang kami ambil." Di sudut ruangan, bayangan semakin besar. Matanya merah membara, mulutnya menganga, memperlihatkan deretan gigi tajam. Ayu menggigit bibir, tangannya gemetar. Pilihan sudah jelas. Jika harus ada satu jiwa yang ditumbalkan, maka biarlah dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, Ayu keluar dari kamar Adit. Ia mengenakan kebaya hitam, rambutnya diikat rapi, wajahnya pucat, tapi tekadnya sudah bulat. Malam ini, ia akan kembali ke Gunung Kawi. Malam ini, ia akan menyerahkan dirinya sendiri. Karena jika harus ada yang mati, lebih baik itu dirinya. Malam itu, Gunung Kawi diselimuti kabut tebal. Ayu berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang dulu membawanya ke tempat pesugihan. Kakinya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menahannya. Namun, ia terus melangkah. Ia sudah memutuskan, malam ini, ia akan menyerahkan dirinya sendiri sebagai tumbal. Angin berdesir di antara pepohonan. Dari kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar. Ayu tahu itu bukan suara dari dunia manusia. Itu adalah panggilan dari mereka. Ia tiba di tempat yang sama, sebuah altar batu besar di tengah hutan. Dulu, disinilah ia melakukan ritual pertama. Kini, ia datang untuk menyerahkan dirinya sendiri. Di atas altar, sebuah dupa besar masih menyala, mengeluarkan asap kehitaman yang meliuk-liuk seperti ular. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekelilingnya. Mereka datang, mereka siap menagih janji. "Aku sudah memutuskan," suara Ayu bergetar. "Jangan ambil Adit, ambil aku saja." Tawa lirih terdengar dari kegelapan. "Ayu, Ayu," suara itu berbisik, berlapis-lapis seperti berasal dari banyak makhluk sekaligus. "Kami tidak ingin kau." Ayu tertegun. "Apa maksud kalian?" Asap pekat semakin menebal, membentuk sesosok siluet hitam besar. Sosok itu mendekat, berbisik di telinganya. "Kami tidak ingin kau mati, kami ingin kau tetap hidup, sebagai bagian dari kami." Ayu mundur selangkah. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah sesuatu mulai lepas dari dalam dirinya. Tangannya gemetar. Ia melihat refleksinya di altar batu, dan ia menjerit. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya lebih besar, lebih hitam, lebih kosong. Ia bukan lagi Ayu. Ia telah menjadi bagian dari mereka. "Kau telah memilih jalan ini, Ayu. Kini kau bukan milik dunia manusia. Kekayaanmu akan abadi, tapi kau tidak akan pernah bisa menikmati dunia manusia lagi." Ayu jatuh berlutut, tubuhnya menggigil. Ia tidak mati, tapi ia juga bukan lagi manusia. Angin di Gunung Kawi tiba-tiba berhenti. Sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran dedaunan. Aroma dupa hitam masih melayang di udara, bercampur dengan bau tanah lembab yang baru diguyur gerimis tipis. Di tengah altar batu yang kini berlumuran sesaji, Ayu berdiri diam, tubuhnya tegak, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Matanya menatap lurus ke depan, kosong, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Mbah Samin memandangi Ayu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Perlahan, ia mendekat dan menepuk pundaknya. Ayu tidak bereaksi. "Duk." Suara serak Mbah Samin berbisik,
mencoba memanggilnya kembali. Ayu tidak menjawab, tapi air matanya mengalir. Tidak ada isakan, tidak ada ekspresi sedih, hanya air mata yang jatuh tanpa henti. Mbah Samin tahu bahwa ritual ini telah selesai. Tumbal telah diberikan, tetapi kali ini yang dikorbankan bukan nyawa seseorang, melainkan jiwa Ayu sendiri. Tanpa banyak bicara, Mbah Samin meraih tangan Ayu dan menuntunnya turun dari gunung. Ia berjalan mengikuti langkahnya, meskipun Ayu sendiri seperti tidak sadar kemana ia pergi. Ia hanya berjalan, seperti mayat hidup, persis seperti Joko. Di perjalanan turun, tidak ada suara. Biasanya, para peziarah yang melakukan ritual pesugihan masih akan tertawa atau berbicara tentang harapan mereka. Tapi kali ini, hanya ada dua sosok. Seorang perempuan yang telah kehilangan jiwanya, dan seorang lelaki tua yang paham bahwa semuanya sudah terlambat. Saat akhirnya mereka sampai di kaki gunung, Mbah Samin sudah menyiapkan mobil untuk mengantar Ayu pulang. Di sepanjang perjalanan, Ayu tetap diam. Ia tidak bertanya kemana mereka pergi, tidak berbicara, tidak menunjukkan emosi apapun. Ketika mereka tiba di rumah ibunya Ayu, Mbah Samin turun lebih dulu dan mengetuk pintu. Butuh beberapa saat sebelum seorang wanita paruh baya membuka pintu. Ibu Ayu. Wajahnya langsung tegang melihat pria tua yang tidak dikenalnya. "Sampean siapa?" tanya ibunya curiga. Mbah Samin tidak menjawab. Ia hanya melirik ke belakang, memberi isyarat agar ibunya melihat ke dalam mobil. Dan di sanalah Ayu duduk diam di kursi belakang. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya kosong. Ibunya menjerit, "Ayu, astagfirullah. Ayu, kenapa kamu begini?" Ia berlari ke arah mobil, mengguncang tubuh Ayu, menangis ketakutan. Tetapi Ayu hanya diam, menatap ke depan tanpa ekspresi. Mbah Samin menghela napas pelan. "Saya cuma mengantarkan dia pulang, Bu." Lalu Mbah Samin menceritakan semuanya. Ibunya menangis semakin keras. "Ayu, Ayu, ya Allah, kenapa anakku begini? Kenapa kamu melakukannya, Ayu?" Tetapi Ayu tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana dengan air mata yang terus mengalir. Sejak hari itu, Ayu tidak pernah kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia tidak berbicara, tidak kepada ibunya, tidak kepada adiknya, tidak kepada siapapun. Ia tidak tertawa, tidak menangis, tidak menunjukkan emosi. Satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam. Setiap malam, ia hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Sesekali, ia berjalan ke sudut rumah dan berdiri diam di sana selama berjam-jam, tanpa alasan. Orang-orang yang melihatnya merasa merinding, seolah-olah Ayu hanyalah tubuh tanpa jiwa. Yang lebih mengerikan adalah uangnya tetap ada, usahanya terus berjalan, rekening banknya terus bertambah, rumahnya tetap megah. Tetapi Ayu tidak pernah menikmati semuanya. Ibunya dan keluarganya berusaha merawatnya, membawa ke dokter, bahkan ke orang pintar. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan Ayu. Karena Ayu bukan sakit biasa. Ia sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah tubuhnya. Tahun-tahun berlalu. Ayu tetap hidup, tetapi ia tidak benar-benar hidup. Hingga akhirnya, di suatu pagi yang biasa saja, ibunya menemukan Ayu duduk di kursinya seperti biasa, tetapi kali ini tidak bernapas. Ia meninggal dengan mata terbuka, menatap jendela seperti biasa. Di tangannya, ada secari kertas lusuh yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh siapapun. Sebuah tulisan terakhir yang pernah ditulis oleh Ayu sebelum ia kehilangan segalanya. "Aku ingin kaya." Ayu mendapatkan apa yang ia inginkan, kekayaan, harta, dan segalanya. Tetapi apa gunanya semua itu jika tidak bisa dinikmati? Ayu tidak mati dalam kesengsaraan. Ayu tidak mati dalam kemiskinan. Tetapi Ayu mati dalam kehampaan. Dan itulah harga yang sebenarnya dari perjanjian dengan ilmu hitam. Tidak selalu nyawa yang diambil. Terkadang, yang diambil adalah sesuatu yang lebih berharga. Jiwamu sendiri.